مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعله مجيد، يا هو في متين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh imam Masjid Al-Amin wal muadzin wa pengurus wa hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya malam ini sampai di bab syurut sihhati shalah, syarat-syarat sahnya salat. Tapi sebelumnya kami juga sampaikan beberapa maklumat, di antaranya beberapa hari yang lalu, kemarin tepatnya itu di Gresik ya, ada hauliyah dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Saqaf. Kemudian tadi pagi haulnya di Lawang, Al-Habib Muhammad Al-Ustadz Muhammad Ba'bud tadi pagi. Wah, yang hadir Masya Allah tambah ramai ya. Setiap tahun ziyadah, bertambah banyak orang-orang yang hadir ya. Mereka orang-orang terdahulu, Minasadah Ali Ba'alwi, itu tidak main-main ya. Al-Habib Abu Bakar itu nyantren umur 8 tahun, sudah berangkat dari Besuki ke Hadramaut. Di zaman itu usia 8 tahun sudah meninggalkan keluarga. Ibunya ditinggal, ayahnya baru meninggal. Baru beliau berangkat ke Hadramaut, belajar di sana kepada para imam-imam besar di zamannya ya, seperti Al-Habib Idrus Al-Habsyi wal Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Simtud Sahib Simtud Durar. Kemudian balik ke Indonesia, pindah ke Gresik. Itu magamnya ada di Masjid Jami' yang ada di alun-alun Gresik. Beliau tuh menghatamkan Ihya Ulumuddin 40 kali hatam. Dan khalwat 11 tahun. Khalwat itu menyendiri full ibadah, gak ada interaksi dengan manusia sesaat selama 11 tahun, tapi waktu itu diisi full untuk ibadah. Nah, itu bukan perkara bid'ah, itu tradisi kaum solihin yang mereka mengikuti caranya Rasulullah SAW. Rasulullah khalwat di Gua Hira sendiri sampai dapat wahyu ya. Jadi itu mengikuti apa? Ada ittiba, ada contoh dari Rasul SAW. Tapi tidak semua orang boleh praktik itu. Namanya uzlah atau khalwah itu harus ada izin dari guru. Dan gurunya benar-benar seorang guru yang murabbi wal mursyid wa muallim. Kemudian di Lawang Al-Habib Muhammad Ba'bud, Al-Ustadz Muhammad Ba'bud. Nah, ini istimewa juga, beliau banyak dari Ternate nyantren di sana. Ada Dr. Ja'far Segaf, Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi Abuya juga nyantren di sana. Wah, dulu Habib Jindan juga tabarukan di sana. Wah, banyaklah ulama ya, ulama-ulama yang nyantren di tempatnya Al-Ustadz Muhammad Ba'bud. Dan beliau itu
usia 13 tahun sudah jadi guru. Sudah diizinkan oleh guru-gurunya untuk mengajar di usia 13 tahun. Dan beliau adalah orang yang secara formal tidak pernah belajar di luar negeri. Hanya belajar di tanah Jawa, di Surabaya ada sekolah madrasah Al-Khairiyah di wilayah Ampel. Tapi ketemu guru-guru besar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, wa juga Habib Muhammad Al-Mahdar dan beberapa ulama besar, beliau berguru secara langsung. Dan termasuk salah satu santri yang cerdas, ya, ranking 1 nilainya 100 semua. Dan diberikan hadiah jam oleh sang guru. Dan di usia 13 tahun para ulama yang ada, yang mereka kirim dari Yaman belajar mengajar di madrasah tersebut, kalau tidak hadir para guru berhalangan, yang mereka izinkan untuk mengganti mengajar Al-Habib Muhammad Ba'bud. Dan itu usianya baru 13 tahun. Dan dapat izinnya dari ulama-ulama besar, bukan sembarangan. Dan beliau salah satu ulama yang sekalipun tidak pernah belajar ke luar negeri, tapi kepakaran bahasa Arab beliau banyak sekali, syair-syair digubah oleh beliau. Bahkan ulama-ulama internasional banyak datang menemui beliau untuk bertukar ilmu. Di antaranya ada Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah datang ke Lawang menemui beliau. Kemudian juga Al-Habib Salim Asy-Syatiri, wa juga banyak para ulama lainnya datang di Lawang untuk menemui Habib Muhammad Ba'bud. Dan beliau dicintai oleh guru-gurunya, itu yang paling penting. Al-Habib Soleh Tanggul cinta ke beliau, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saghaf, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, wa kathir minal ulama wa aulia. Ya, bahkan guru tua juga bertemu dengan Habib Muhammad. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri juga bertemu dengan Muhammad. Ayahnya juga ulama juga. Mungkin zamannya Al-Ustadz Mukhdar, abahnya Habib Hussein Syekh Bakar bin Abdillah, itu mungkin ketemu abahnya. Dan juga Habib Muhammad juga dulu belajar di Lawang, Al-Ustadz Mukhdar. Dan banyak para ulama. Saya beberapa kali ziarah di makam beliau juga. Dan juga anak yang sekarang meneruskan pesantrennya itu didirikan sejak tahun 1940 Masehi, sebelum kemerdekaan. Sampai hari ini pesantrennya masih ada. Dan uniknya pesantren ini sekalipun adanya di Lawang, masuk apa, Jawa Timur ya, dia perbatasan Surabaya Malang ya. Nah, dia di Jalan Pandowo, ada depan pasar. Itu letaknya di Jawa Timur, tapi santrinya banyak dari Kalimantan. Santrinya yang paling banyak dari Kalimantan. Kenapa? Karena sebab guru sekumpul itu selalu berulang-ulang kali menyampaikan kalau sekolahkan anak itu ke Lawang tuh, itu ke Ustadz Ali. Ustadz Ali itu anaknya Habib Muhammad. Karena guru sekumpul juga tabarukan ke Habib Muhammad. Tuh. Maka dari situ orang-orang Kalimantan banyak sekali datang belajar di pondok pesantren tersebut. Darun Nasyiin namanya. Tempat tunas muda artinya. An-Nasyiin itu tunas muda. Nah, itu hauliyah mereka. Dan sanad satu masyrab dengan para guru dimanapun, ya ahli sunnah wal jamaah. Kemudian thariqahnya sama. Yang paling diutamakan adalah akhlak. Di majlis mereka gak ada caci maki orang. Di majlis mereka tidak pernah mengajak orang saling membenci. Di majlis mereka yang ada khusyuk, akhlak mulia. Itulah majlisnya Nabi Muhammad SAW. Kita hadir hati jadi tenang, ibadah juga
menjadi lebih khusyuk, lebih baik, akhlak juga menjadi lebih baik. Itu alamat majlis-majlis yang berkah. Dalam Al-Quran itu dinyatakan, janganlah kalian membenci satu kaum sehingga kalian tidak berlaku adil dalam menilai mereka. Kurang lebih maknanya seperti itu. Kita diajarkan al-insaf. Insaf itu menilai itu harus adil. Sekalipun ada yang berbeda dengan kita tetap diperintahkan untuk berakhlak mulia dengan mereka. Itulah ajaran para guru-guru yang sanadnya bersambung dan semuanya sama, akhlaknya semua luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir ini kita tidak mampu mengikuti mereka. Akan tetapi apa yang kita dengar dari mereka itu jangan sampai hanya sekedar kita mendengar, tapi ada usaha mengikuti, namanya ittiba. Walaupun tidak persis, paling tidak kita berusaha mengikuti akhlak mereka. Karena agama ini adalah akhlak. Ilmu di bawah akhlak. Akhlak itu nomor satu.